volumetric pressure. Ada beberapa yang masih bingung langkah-langkahnya pas begitu ada ponsel itu harus apa dulu yang dilakukan, kan begitu. Walaupun sudah diberikan SOP ya, standar operasional prosedurnya sudah disampaikan, tapi ada beberapa rekan yang masih mungkin, saya bingung nih, begitu ada pertama ponsel datang ini apa yang saya harus lakukan. Kembali lagi ke definisinya ini. Apa sih ponsel hidup itu? Terus bagaimana ponsel itu hidup? Kemudian kenapa ponselnya mati, kan begitu? Ya, ada hal yang bisa menghidupkan ponsel dan hal yang menyebabkan ponselnya itu tidak bekerja. Nah, definisinya saya jelaskan begini aja. Kasus untuk langkah-langkah rata-rata mati total tuh, mati total itu dikarenakan kenapa? Yang paling intinya saya kembalikan lagi, yaitu fungsi SOC, System on a Chip. Ya, sekarang tidak boleh lagi bilang SOC CPU ya. Sekarang sudah harus saatnya kita mengubah image bahwa ponsel ini sudah berkembang. Semua sistem operasionalnya yang kontrol itu dulu adalah CPU. Nah, untuk saat ini di Android, CPU itu jadi bagian dari SoC ya, System on a Chip. Ya, saya kembalikan lagi untuk sebelum ini, di mana sih SoC itu gitu kan. Nah, inilah yang sering menyebabkan ponselnya jadi mati total ya, karena SoC itu merupakan sistem yang all control ya, jadi buat mengontrol semuanya. Nah, di bagian mana SoC itu berada? Kita sebutkan bagiannya adalah baseband ya. Baseband itu nanti ada dua, ada baseband chip di blok baseband modul, sama RF juga nanti ada baseband, namanya RF baseband gitu. RF modul ya. Nah, tapi yang paling utama itu adalah SoC ini. Saya akan tekankan bahwa nanti saat kita ingin memperbaiki ponsel, penekanan kita itu adanya di SoC ya, atau System on a Chip. Nah, kita kupas dulu deh ini SoC ini ya. Ini kebetulan modelnya adalah Redmi 5A ya. Ini saya sudah siapkan ya. Kemudian oke, ini saya sudah siapkan. Yang ini saya close dulu lah, nggak penting. Yang penting itu adalah yang untuk ini. Nah, SoC, System on a Chip, sebetulnya ada apa saja sih di dalam SoC-nya itu sendiri? Saya buatkan arsip mengenai SoC itu sendiri. System on a Chip seperti ini ya. Di dalam SoC itu, dimana di SoC ini nanti akan banyak sekali yang terintegrasi ya. Contohnya seperti ini. Nah, sudah kita ketahui bahwa IC itu adalah gabungan beberapa transistor ya. Nah, dimana di transistor itu kan berlaku sistem tutup buka atau menghubungkan dan memutuskan secara oskosmastis gitu kan. Nah, SoC ini IC. Nah, tapi SoC ini IC-nya gabungan beberapa IC. Ini sangat luar biasa sekali, karena di sini semua sistem kontrol adanya di SoC ini. Makanya di SoC ini dulu kan ada orang yang namanya ini mengenal namanya CPU, Central Processing Unit. Nah, kalau yang sekarang
setelah saya lihat-lihat lagi ternyata memang di dalam SoC itu ada big CPU sama little CPU. Contohnya kalau misalkan kita sebutkan big CPU-nya misalkan mau pakai Snapdragon, kemudian tapi di Snapdragon ini nanti ada Cortex berapa gitu kan. Nah, ini ada untuk nge-backup CPU. Pertama di sini ada little CPU. Kemudian ada graphic processor unit. Nah, yang sekarang malah ada neural processor unit. Ini gabungan kecepatan dan pengolahan data. Jadi speednya juga, kecepatan pengolahan datanya juga. Nah, kemudian ada fungsi modem, display engine, digital signal processor, ya. Kemudian image signal processor, video processor, memory controller, kemudian security enclave, ya, memory cache. Wah, ini di dalam satu SoC ini justru lebih kompleks banget. Nah, makanya untuk ponsel-ponsel sekarang kemungkinan untuk mati total itu sangatlah memungkinkan sekali, cepat mati totalnya. Sedikit-sedikit nanti mati total. Geser saeutik maut. Nah, gitu kan. Jadi geser sedikit mati. Ya memang karena apa? Sekarang kompleks SoC-nya. Nah, otomatis karena di SoC-nya ini punya banyak room, ya, kamar-kamar, ada blok-bloknya juga, ya sudah tentu SoC ini membutuhkan suplai energi yang lebih banyak lagi. Nah, kembali lagi, Pak, kalau nanti kalau kebanyakan teori kapan prakteknya gitu kan. Tapi tanpa teori juga nanti prakteknya ngawur. Nah, ini saya akan mengkolaborasikan antara dua kepentingan, yaitu yang pertama orang pengen pinter tapi pengen cepet juga eksekusi kan begitu. Sama saya juga kalau bisa yang daftar ke sini belajar itu kalau bisa 1 minggu langsung bisa gitulah. Tinggal tiup bisa gitu kan. Nah, sayangnya saya harus beberapa kali pertemuan karena menjelaskan sistem kerja itu sangat tidak mudah. SoC ini butuh sumber tegangan. Nah, kalau kita lihat ya di sini nih, ini tadi SoC-nya kita ambil contohnya tadi dari Redmi 5A. Di sini menggunakan Qualcomm MSM 8937 itu. Nanti dicek lagi ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup SoC ini, apa sih yang harus kita pahami gitu kan? Ini kalau saya dekatkan gitu ya. Nah, ini di sini ada yang disebut dengan buck regulator. Nah, ini mau setelah saya lihat mau di handphone, mau di laptop, bahwa sumber tegangan paling utama untuk SoC itu adalah buck regulator. DC to DC converternya itu mengubah dari tegangan DC volt menjadi arus yang besar karena ini untuk kebutuhan sistem. Pertama, ini handphone waktu di switch on hidup atau tidak? Ya. Kalau mati total jelas tidak hidup. Nah, tidak hidup, tidak keluar gambar. Kan ada juga yang hidup tapi nggak keluar gambar, ada hidup keluar gambar terus mati lagi. Nah, kondisinya seperti restart atau boot loop kan begitu. Nah, kalau yang mati total ini sepertinya gambarannya begini, handphonenya di switch on nggak bisa hidup, terus dicek pakai power supply, konsumsi arusnya rendah, bukan nol, rendah pokoknya. Ya, nah perlu digarisbawahi konsumsi arus rendah juga itu bisa dari eMMC bisa, dari RAM juga bisa, bahkan dari SoC juga bisa, sangat kemungkinan sekali. Tidak hanya di power. Nah, gitu, tidak hanya di power konsumsi arus rendah itu. Nah, sekarang begini. SoC ini kalau dilihat di skematiknya ini punya kode berapa? U1101. Ini aja konsentrasi. Jadi kalau misalkan
nanti ada ponsel mati total. Yang pertama kita cek, misalkan si handphonenya juga ini Pak belum bisa dibongkar nih, misalkan belum dibongkar. Yang jelas kita pas waktu dari konsumen tuh lihat si handphonenya ini bisa dibongkar atau tidak. Kalau misalkan belum dibongkar, ya kita pakai charger dulu aja, betul nggak? Karena nanti kalau misalkan di charger masih bisa menunjukkan tanda-tanda kehidupan, gambar charger. Kalau gambar charger itu muncul, bener kan? Kalau gambar charger itu muncul berarti SoC-nya tidak bermasalah. Karena apa? Untuk menampilkan gambar itu SoC harus kerja kan begitu. Nah ini yang dicolok charger juga tidak menampakkan kehidupan sama sekali. Otomatis kita harus membongkar. Nah pas dibongkar ya sudah jelas. Kalau misalkan ini cek dulu baterainya, kemudian cek dulu resistansinya ada konslet atau tidak. Setelah tidak ada konslet, hubungkan ponsel dengan power supply. Setelah dihubungkan dengan power supply, ukur tegangan di on off. Itu untuk memastikan bahwa tegangan feedbacknya atau tegangan sumbernya sudah masuk ke power dan power sudah mengeluarkan trigger pemicu, yaitu tombol on off. Kemudian tekan on off-nya. Lihat berapa konsumsi arus. Karena nanti saya juga pernah terjebak konsumsi arusnya 20 mA. Orang berpikir pasti ini bermasalah di power. Memang benar power, tapi bukan power inputnya, malah ini power outputnya, yaitu terjebak di tegangan untuk VDDR, yaitu tegangan untuk RAM. 20 mA ternyata LDO untuk VDDR-nya short. Konsumsi arusnya 20. Jadi sudah nyampe ujung tapi konsumsi arusnya yang tinggi, ini malah rendah. Nah, ada ruangan di SOC. Ini ruangannya U1101. Kita carinya seperti ini, klik kanan, kemudian kita find, kita ketik 11 berapa ini tadi? U1101. U1101. Nah ini saya nggak bisa buru-buru, saya harus jelaskan dulu, walaupun nanti intinya kalau ngukurnya ini nggak selama ini gitu maksudnya. Nah ini kita buka U1101-nya pakai Open for Reader Search agar kita tahu berapa jumlah ruangan dari SOC-nya. 12. Oke. SOC ini yang tadi digambarkan seperti ini, dia punya 12 ruangan. Ya. Nah, tapi yang pokoknya seperti CPU, GPU, kemudian MPU ini, nah ini untuk proses startup justru yang diperlukan adalah di sini seperti ini. Ada yang disebut dengan core atau intinya CPU. Nah, di mana dia? Yuk kita lihat. U1101 tadi ada 12 ruangan. Ya, kita urai dulu lah ya. Ini 12 ruangan. Nah, seperti ini. Tinggal tarik, jadinya 12 ya. Oke. Yuk kita absen. Dari 12 ini. Kita lihat yang A. Klik 12A. Kamar apa ini? Kamar kontrol. Saya habisin aja nggak apa-apa. 12A. Di sini 2A. Ini kamarnya kamar kontrol. Terus yang B-nya ini kamar ABIO. Ya, saya masukkan saja di sini. ABIO ini kamar B. Gak apa, di absen sama saya. Kemudian kamar C. Ini kamar GPIO. Nah, ini biar enak di sini. GPIO yang ada IO-nya di sini. GPIO 1 ya.
Satu. Kemudian yang kedua, ya, yang berikutnya, yang D GPIO CPI 2 is D. yang D. Nah, berikutnya yang E MIPI. Nah, E itu kamarnya MIPI. Terus kita lihat yang F kamar RF interface. Nah, saya bilang di sini aja RF INT. Ini kamarnya nomor F. Ya. Kemudian kamar H G-nya EG dulu. Power 1. satu. Power 1 di mana? Di sini aja lah. Enggak apa-apa. PWR 1. Ini H ya? G. FG. G. Oh, G. Kemudian H-nya J H-nya. Power Power 2. Terus HI ya. Power 3. HI J ground 1. satu. Terus J K ya. J mana? K ini ya. Ground 2. Terus R Ground 3. ground 3 ya. Karena powernya ada 3, groundnya juga 3. Nah, ini ground 3. Inilah yang disebut dengan roomnya CPU. Kalau di iPhone ya, kalau di Android ini panggilannya rooms, ruangan. Kalau di iPhone ini namanya simbol. Kalau di ini rooms, kalau di iPhone simbol. Beda ya. Tapi intinya ruangan. Nah, kita absen ruangan A dulu. Sebentar, jangan dulu ruangan A. Sebentar, begini. Tadi yang disebut dengan mati total itu adalah ketika SOC-nya tidak bisa melakukan aktivitas. Ya. SOC-nya tidak bisa melakukan aktivitas. Setelah dicek, ditekan on off tidak bisa hidup, ya. Kemudian konsumsi arusnya rendah misalkan. Atau yang jelas pokoknya saya minta ini tidak ada short. Kalau short itu lain cerita. Ini ditekan on off tidak hidup, tidak ada konslet di input feedbacknya, ya. Nah, langkah tekan on off konsumsi arusnya rendah misalkan. Nah, tadi untuk bisa bekerja otomatis CPU butuh tegangan. Nah, tegangannya buat dia makan. Nah, makanya di sini ada ruangan power. Nah, artinya CPU bukan mengeluarkan tegangan, tapi CPU menyediakan ruangan untuk menampung tegangan dari sumber tegangan. Nah, ini disediakan sampai dengan 3 ruangan. Nah, saya akan urutkan ruangannya dulu. Power satunya dulu. PWR 1 room SOC.
Masih kuat nggak ini? Kuat pak. Oh. Kalau hidung mah kuat pak. Yuk kita lihat dulu powernya. Ini penting. Kenapa? Supaya nanti pas begitu melakukan kasus yang mati total, stepnya sebenarnya sedikit, ya. Cuma harus tahu dulu di mana titiknya kan gitu. Nah, tadi yang berapa? Yang power 1 tuh G ya. G. Langsung aja ke sini G. Nah ini tekniknya seperti itu G. Jadi pertama kalau kita ada skema gitu, kalau kita ada skema, ada kasus mati total, lihat dulu langsung SOC-nya. SOC-nya menggunakan SOC apa ya. Kemudian lihat room-nya. Terutama room power. Ya, room power karena sebelum di mana-mana juga akan ada respon kalau sudah terpenuhi kebutuhannya kan gitu. Ini yang G power 1. Nah ini bisa dilihat nih, kita masukkan dulu tegangannya. Ini power ke-1 yang harus diadopsi atau diterima oleh IC SOC adalah tegangannya ini seperti ini. Kita lihat. Nah ya, di absen dulu. Ini room power 1, ini harus dapat yang namanya ini Vreg S. Vreg S berapa? 5 ya? Iya. S5 atau S6. S6 ya. S5 itu bedakan sama S6. Nama tegangannya Pak? APC. APC. APC terus 1,25. 1P225. Ini berarti 1.225. Dah, saya absensi dulu aja ini. Kemudian selanjutnya, kalau Vreg S ini siapa sumbernya? Ya, nanti kita ke belakang. Kemudian ada yang namanya Vreg L6. Vreg L6 1P8. Terus ada di sana VDD ya. Ya. Apa sebutin? VDD PX P ini Pak. Ya? Nggak pakai. Nggak pakai ya. PX bias. Ya, PX bias MPP 1. Gitu. Pakai garis Pak. Garis penghukum garis. Underscore 1. kan. Underscore 1 gitu. Terus selanjutnya kita lihat. Kita absensi di sini. Vreg L3 L3 berapa? 1P.225. 1P225. Nah, nanti apa kesimpulannya ya? Jadi nanti kenapa Pak Denny mengeluarkan metode ekstrim untuk pengukuran kasus mati total? Ya berdasarkan landasan ini, dan ini nanti bisa diterapkan ke semua jenis handphone yang tidak punya skema gitu. Itu arahannya. Nah, ini kamar pertama. Terus kamar berikutnya, kamar kedua. H. Kamar keduanya itu H. Ya, power kedua. Ya. Kita absensi dari sini. Vreg S2 1 225. Ini power kedua ya. PWR 2 room SOC. Berapa? Vreg S2 1P225. 1P225. Lihat S2 ya, S5 S5. ya. Walaupun nanti tegangannya sama tapi beda kualitas. Beda arusnya. Jadi enggak sembarangan nanti. Ini kenapa saya perlu jelaskan dulu. Katanya pengen cepat bisa nyervis, tapi yang begininya diabaikan, nggak bisa. Nah, di sini ada yang namanya apa? Vreg L2 1.2. Vreg L2 1
Terus apa lagi? Virek L12 Virek L 12 12 PX2 PX 2_2P95. berikutnya, dan sudah ya, ini proses untuk alasannya nih. Berarti apa nih? Virek Nah, masih ada ya, Virek berapa aja? Virek 14, 14 15, Virek L L 14, 14 UIM 1, UIN 1. Terus Vireg L 15, Virek L 15 UIM 2, UIN 2. Terus Vireg L 5, Virek L5. underscore 1.8. Terus habis. Enggak Enggak. kelihatan. Belum kelihatan. nah, nanti ada beberapa tegangan yang kita tidak usah buka skema tadi, karena kalau setiap Qualcomm nanti akan ada ini. Nah itu jadi pentingnya kenapa belajar dulu supaya nanti pas pengukuran pun apa. Di sini ada Virek S2 sudah belum? Udah S2. Sudah ya, sudah di absen ya. Nah tuh sabar sebentar, berarti satu ruangan lagi ya, Ya. betul nggak? I. A terus I. I ya. Nah, power ketiga. Yuk kita. Di sini ada. IDD. Ini saya absen power 3 ya, di sini aja. Karena takutnya banyak. PWR 3 ROM S OSI. Nanti saya akan tempatkan ke sini gitu, di sini. Apa sebutin ya, bantuin ya. Nah, ini. Ayo biar bisa nih. Apa? Yang pertama V DDA DDA 0P4 MIPI 0P4 MIPI MIPI DSI DSI underscore reg ya. Terus Vireg L2 Vireg L2 1.2 1P2 ya. Sini juga ada ya tadi kalau nggak salah nih. ya. Ya. Oke. Terus Vireg L6 Vireg L6 L6 1.8 1P8. Vireg L6 ada ya. ya. Ada. Nih, kayak nanti sebetulnya nggak sebanyak yang dibayangkan. Nah, kebanyakan pas begitu suruh mengukur SOC ketakutan. Kebanyakan. Semua diukur. Ini saya sengaja begini supaya nanti interest gitu, ya. Terus apa lagi? Sudah. Nah, saya geser. Sebenarnya tegangannya itu, tapi ada nanti ada tekniknya. Ada Vireg L7 ya. Ya. Vireg L7 1.8 1P8. Selanjutnya Vireg L19 Vireg L 19 19 berapa? 1.3 1P3. Habis? Vireg L7 Sama. Vireg L7 sudah. ya. Kita geser lagi. Vireg L19 Udah. ada ya? Ada. Nah. Vireg S1 Belum. nah, belum ya. Walaupun nanti sudah ada. Di Oh, power belum ya? belum. Vireg S1 berapa? 1.225 1P 225 225. Ada lagi? Nah, ini nanti saya buat ambil kesimpulannya. Ya. Vireg L3 Tiga. ada nggak? Belum ya? Masukin. Vireg L3 1.225 1P225. Terus 19 udah. udah ada ya? nah Terus S2 Vireg S2 belum ya? Vireg S2
1.225. 1P225. Lihat hampir saya semua. Betul nggak? S1, L3, S2, tapi angka tegangan sama ya. 1P225 semua. Tapi nanti beda ininya. Dan kita nggak bisa main sembarangan jumper walaupun Anda jago jumper ya, nggak bisa main jumper. Nah, oke, sudah ya. Untuk bisa hidup power SOC ini butuh power tadi ya. Dari mana powernya? Coba lihat nama-nama Vireg ini adalah hasil keluaran dari IC power. Nah, di Qualcomm output dari IC powernya ada yang dinamakan dengan SMPS atau Vireg S. Jadi kalau ada tulisan Vireg S berarti itu output dari SMPS atau buck regulator. Nah, buck regulator itu apa? Sebuah regulator yang mengkonversikan input tegangan menjadi output tegangan lagi, tapi dengan arus yang besar. Karena dia buat fault system, itu. Ya. Nah, kalau Vireg L itu output dari IC power, ya, tegangannya linear. Ya. Sejajar, lurus dengan arusnya. Nah, yang jadi beda adalah kalau volt rate S itu keluarnya tidak langsung besar, tapi dia akan bisa naik turun sesuai kebutuhan. Namanya juga SMPS, Switch Mode Power Supply. Jadi tegangannya tidak harus terus standby, tidak seperti yang dari LDO. Kalau LDO itu memang standby kebanyakan. Nah, tapi nanti akan kita buka diskusinya. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, coba perhatikan tegangan-tegangan ini dari IC power masuk ke SOC. Untuk menyalurkan tegangan ini melalui jalur biasanya ada beberapa komponen yang untuk menstabilkan tegangan, ya, kemudian menyimpan tegangan, betul nggak? Mengelola tegangan. Siapa itu komponennya? Kapasitor. Dan kapasitornya dipasang paralel. Nah, ini nanti membuktikan bahwa untuk semua tegangan ciri-cirinya adalah semua kapasitor di samping IC-nya dipasang paralel. Dan nanti kalau kita buka di sekitar IC ini, ya, kok Pak ini sedikit, ya, nanti di belakang IC-nya karena nembus ini. Nah, inilah kapasitor-kapasitor yang akan menjadi titik pengukuran kita, ya, di SOC, ya. Di SOC. Jadi nanti jika di sini sedikit, nah ini kita lihat karena ini dia menembus ke belakang sini. Jadi kalau ada kapasitor di sini tidak ada seperti tidak ada IC, tolong jangan diganggu. Ya. Seperti nampaknya tidak ada IC yang di sini yang mendampingi komponen-komponen ini, tapi komponen ini masuk ke dalam interconnect, ya. Interlayer, antar lapisan, ya, interkoneksinya itu di dalam menembus beberapa layar, ya, jadi interkoneknya di dalam layar, di dalam lapisannya. Nah, kebutuhan SOC mana yang harus diukur? Yaitu kebutuhan SOC yang ada buck regulator. Jadi yang ini nanti, ini dulu yang kita ambil S5, S6 ini lepas dulu, ya. Nah, S2, oke, ini lepas dulu. Kemudian di sini mana? S1, S2. Lihat di sininya, ya. S1, S2. Oke, ada lagi? Ini adalah tegangan sistem.
ciri-cirinya tegangan sistem, rekan-rekan pastikan dulu bahwa Vireg S ini output dari IC power atau PMIC. Nah, outputnya lewat dulu sebelum keluar itu lewat dulu apa? Coil atau lilitan, baru ada kapasitor. Nah, ini nanti penandanya. Nah, ini dari koil ini. Jadi, nah, perhatikan. Kalau kita ingin memastikan bahwa ini handphone mati total, terus konsumsi harusnya rendah, 40 mA ke bawah lah. Anda pastikan caranya adalah si kapasitor setelah L-nya ini yang terhubung dengan L-nya ini short apa tidak. Atau pastikan L-nya kanan kirinya jadi ground apa tidak. Betul nggak? Ini kan L di sini seharusnya seri. Ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya. Ini kalau ini takutnya tidak jelas, saya pakai yang ini. Jadi ini teknik ketika rekan-rekan bingung kalau nanti mau memastikan, Pak, ini handphonenya mati total, sudah dibuka tidak ada short. Nah, kemudian tekan on off, konsumsi harusnya rendah. Yang pertama itu adalah pastikan dulu bahwa output powernya ini ya, atau misalkan saya ini di sekitar di kapasitor yang ada L-nya seperti ini, output dari power yang tidak pakai lilitan dengan yang pakai lilitan. Nah, ini yang disebut dengan kapasitor atau misalkan di sini bak regulator. Nah, ini bak regulator tempat keluarnya. Nah, ini seperti ini. Pastikan dulu bahwa kapasitor yang dekat L-nya ini tidak ada shock, ngerti nggak? Ya. Karena nanti ini, coba perhatikan, ini butuh Vireg SS itu adalah nih PMIC itu nanti ada output powernya yang pakai SMPS. Nah, SMPS ini ciri-cirinya dia pakai L sama ini. Pastikan dulu bahwa yang ini pengukurannya pasti. Oke, tidak ada short. Paham nggak? Ya. Pokoknya yang pakai lilitan di output power, dan ini Pak, ini outputnya nggak tahu Pak. Pokoknya gini aja. Yang ada lilitan-lilitan seperti ini di sekitar IC power, periksa kapasitornya. Kalau L-nya kan kakinya di bawah tuh. Iya. Ada juga yang L-nya seperti kapasitor, ukuran besar, itu lebih enak ukurnya. Tapi kalau misalkan dia pakai yang induktor seperti ini, ya lilitan seperti ini, terus susah kan kakinya di bawah. Makanya kejarlah ke kapasitornya. Kalau sudah rata-rata short, ya sudah jelas berarti IC power pasti nggak bakal hidup SLC-nya. Ya, jadi trik yang pertama adalah yang di sini ini butuh sumber tegangan. Bak regulator. Ya, biasanya kan sumber tegangan banyak, gitu kan? Ya. Tapi ciri-ciri yang ini adalah cari yang ada bak regulatornya atau yang ada lilitan. Jadi shortnya kapasitornya. Paham nggak Kang? Ya. Itu nanti kalau Kopad ini bisa menentukan yang rusaknya cepat atau misalkan ini ini yang shortnya LDO. Ya, ini yang shortnya bak regulator. Nah, yang outputnya pakai lilitan, ini ampernya besar. Dan ini sering digunakan sebagai fault system. Nah, kalau bagian bak regulatornya bermasalah, begitu tekan on off, ampernya langsung melonjak besar. Kadang-kadang sampai polsopnya teriak, tit. Berarti nanti pas tekan on off ada yang short di bagian bak regulator. Panas. Kalau nanti ada yang short ditekan, power on off-nya ditekan,
kemudian konsumsi arusnya rendah, nggak tinggi, ya, ini PMIC yang outputnya pakai kapasitor, tidak pakai lilitan, apa yang disebut dengan LDO. Cek ini, karena ini linear. Dan ini kebanyakan dipakai untuk UI, dan di sini pakai kebanyakan untuk UI dan fungsi auxiliary, fungsi tambahannya. Nah, jadi nanti kalau ada yang kasus mati total yang harus rekan-rekan pastikan, ini nanti mau di handphone, mau di laptop, yang di perangkat-perangkat digital seperti ini, rata-rata yang rawan itu adalah kerusakan di bagian bak regulator. Boleh coba IC charging bak regulator bukan? Iya. Bak regulator. Ya. Oke. Untuk menghidupkan IC SOC itu ada 2 tahap. Pertama ini tahap analog. Apa tahap analog? Tahapnya ketika dia butuh tegangan dan dia konsumsi sendiri tegangannya untuk dia makan sendiri, tidak untuk dibagikan. Karena dia butuh untuk dimakan, terus kebutuhan ruangan. Mana yang digitalnya? Yang digitalnya adalah yang ini. Tadi ada yang dinamakan kamar kontrol. Ruangan apa? Kelas A, ya, ruangan A. Nah, inilah yang disebut dengan ruangan kontrol. Nah, nanti di share, ini catatannya jangan hilang. Nah, ini jadi intinya seperti itu. Setelah ini nanti saya akan kupas. Tadi masuk power, tekan ukur di on off, betul nggak? Setelah tekan on off, apa yang harus diukur di ini? Biasanya konsumsi arusnya juga rendah, dan kalau ditekan on off dia begini, set, turun lagi. Tekan on off, turun lagi. Walaupun pakai power supply bagus. Tuh kasus yang itu tadi. Redmi 4A apa? Tadi apa? 4X. 4A. Itu tekan on off, naik atau naik ya, terus turun lagi. Itu kemungkinan kristal. Karena kata kita sudah ganti IC power tuh. Ya, sudah ganti IC power. Ya kan tadinya kan short ya. Betul nggak IC powernya? Short sudah diganti, shortnya hilang. Ya kan? Nah, pas begitu tekan on off, naik, turun lagi, atau kadang-kadang naik atau hanya berkedip blinking, nah seperti itu. Atau misalkan naik dulu terus jatuh, plak, nah itu bisa juga. Ini harus periksa adalah ini sumber tegangan. Saya sebutkan di sini ada SMB aja, ya. Ini mini power. Kenapa? Karena nanti dari VBAT ini ada pengolahannya menjadi Vpon power. Ini tegangan inti, gitu kan? Jadi modalnya untuk IC power. Nah, ini baru IC power, gitu kan? Betul nggak? Iya. Halo, betul nggak? Dari sini ada yang namanya apa? Atau di sini? Ini sini. Ini apa? On off. Switch. Jadi pas begitu sudah masuk VBAT ini, dipastikan VBAT-nya ini tidak ada short ya. Nah, ini yang kedua untuk pengukuran. Kalau misalkan ini ada, ini nggak ada, periksa ini. Ya.
Nih, jangan dulu ke situ lah. Ini aja tadi ceritanya. Nah, setelah si powernya ditekan on off, itu akan keluar tegangan dari SM, betul? Tegangan dari siapa? SMP-S. L, Oh iya, LDO. LDO, ini SM, SP. PS. Nah, ini LDO, ini saya gak usah digambarkan kalau tadi sudah ya. Iya. Ini LDO. LDO atau saya sebutkan dengan Vreg S ya. Titik. Nah, di sini Vreg L. L. Kalau di MTK namanya di sini V-Phasis atau V-Probe, V-Processor, VPA dan lain sebagainya. Kalau ini nanti biasanya pakai V komponen, nama-nama daerah tujuan ya, atau tujuannya misalkan di sini jadi ada interface. Saya sebutkan nama-nama interface aja lah. Oke. Nah, ini ada yang disebut dengan housekeeping atau kontrol HK. tadi. Ya, CL, control Logic. Nah, pada saat ditekan pertama sekali itu yang harus diperhatikan adalah power akan mereset SOC. Oke? Ya. Power akan mereset SOC, kemudian SOC. SOC akan mereset apa? Flash storage. Nah, ini yang pertama dilakukan. Tekan on off, resetnya akan keluar ke SOC dan SOC mereset. Nah, yang keduanya tidak boleh diabaikan adalah ini. Nah, begitu ini sudah masuk dan ini udah jelas tegangan-tegangannya pasti ke SOC, power sudah harus ada ya. Betul nggak? Ya. Nah, setelah ini masuk dari SOC ini punya kewajiban ke sini respon ya, membalas dengan istilah PS hold. Nih, saya boleh mau hidup, mau aktif, tapi satu syarat, saya tetap diberi makan, diberi supply yang ini continue. Begitu. Dan dia minta apa? Request ya, clock request ya. Di sini ada clock request. Dia minta kristal yang lebih aktif, yang lebih besar. Biasanya kalau yang di MTK di RF, kalau yang ini Qualcomm misalkan di ininya namanya ini aktif clock 19. Nah gitu ya, betul nggak? Ya. Nah, ini harus masuk ke SOC. Nah, nanti SOC ke ini lagi, ke bagian clock sini, dia ke ini buat nah, dari sini mana yang harus diukur? Titiknya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ciri-cirinya kalau yang ini cari yang ada coil plus kapasitor. Oke. Kalau yang ini, nah, ini tegangan digitalnya.
yang akan menghidupkan sistem ini carinya di test Point. point. Nih saya tunjukkan ada test point. Apa itu? Nah, inilah bagian kontrol yang akan menghidupkan ponselnya. Jadi setelah IC power ini di IC powernya ditekan on off, maka power management akan power on reset N. N itu signal. Dia memberikan isyarat ke CPU, ke SOC, hey SOC, kamu bangun. Nah, sekalian dengan sleep clock 32,768 kHz. Dia menjawab langsung, oke deh, War, ya, oke lah, War, saya akan bangun. Tapi saya minta apa? Clock, namanya MSM clock ini loh. Oke? Nah, power membalas, oke lah kalau begitu. Inilah DB clock 1, maka sistem akan hidup. Nah, saat di reset, si power ini mereset SOC, SOC pun mereset ke bagian data storage. Nih, tinggal diklik nih di sini. Atau bagusnya seperti ini trackingnya. Ini nggak usah ditutup, klik kanan, copy, klik kanan, find, pakai klik gigi roda, open reader search, oke. Kemudian kita pastekan. Oke, kita dapatkan seperti ini. Ini yang sedang kita cari dan ini hasil pencariannya. Nah ini MSM result N. Ini ke siapa? Ke IMMC. Ya, atau disebut flash storage. Nah, jadi untuk pengukuran kasus handphone mati total itu melibatkan siapa saja komponennya, berarti power, SOC, dan flash storage. Paham sekarang? Ya, untuk mati total. Nah, kalau di MediaTek tambah satu lagi, power, SOC, ICR, RF baseband. Kenapa? Karena kristalnya ada di RF. Tidak seperti Qualcomm, kristal osilatornya ada di power. Nah, itu yang harus ditekankan. Karena sudah jam 11 malam, ya nggak terasa. Nah, besok kita bahas bagaimana si IC power bekerja. Karena nanti begini, kasus mati total ini adalah hubungan interaksi antara IC power dengan SOC. Nah, ada yang menanyakan kemarin, Pak, bagaimana teknik pengukurannya? Saya akan lakukan besok pengukurannya sebelum tekan on off dan setelah tekan off. Ya, kalau ada handphone yang mati, makanya tadi saya bilang kumpulkan dulu, karena kesimpulannya adalah ada di sini. Ini clock juga bermasalah. Ini handphone nggak mau hidup, delay. Syarat kerja ya. Ya, kemudian juga konsumsi arusnya rendah. Karena clocknya belum aktif. Paham nggak? Ya. Berarti termasuk garis besar mati total. Nah, jadi mati total itu nanti tolong perhatikan ketika kita menemukan kasus ponsel mati total, yang harus rekan-rekan ukur adalah pastikan dulu bahwa yang bak regulator IC powernya tidak ada yang short. Paham nggak? Sudah, ini singkat lagi. Di powernya dicek bak regulatornya, di SOC-nya adalah yang diukur adalah nih titik-titik kontrol. Ya, kontrolnya itu. Paham tidak? Nah, biasanya yang namanya kontrol itu nanti ada di sekitar
titik-titik IC ini. Nah kalau di Redmi ini Redmi 5 ini kalau saya lihat ya, nah di sekitar IC ini ada control test point. Oke. Jadi sebenarnya mudah untuk ngecek yang mati total itu. Ya. Sudah disediakan lahannya, cuma belum tahu kemarin. Nah, saya ngasih, tapi kalau saya langsung ngasih ke sini juga salah gitu. Nggak boleh. Harus tahu satu persatu mengenai komponen. Sebetulnya bahan materinya masih banyak ya. Ini sekedar saya buka saja. Ini hasil saya rangkuman SOC aja, ini penyebarannya masih banyak. Ini supaya terangsang rekan-rekan untuk belajar. Nah kalau yang CPU bagaimana? Nah ini untuk CPU ya. Jadi beda nanti antara CPU dengan SOC. Nah kemudian nanti juga saya sampaikan mengenai ini. Bukan. Ini bagaimana ponsel tadi di Android ini bisa melakukan hidup putih. Oke? Ya. Nah, yang harus diperhatikan tadi yang seperti yang saya sampaikan, ini intisarinya ya, banyak ini materinya. Mau diupload nggak yang begini? Nanti kita buat YouTube. Nggak usah, ini mau diupload nggak? Nah ini langkah satu, ini langkah kedua ya. Setelah satu pipa, kedua ini, kemudian ketiganya adalah mengukur reset. Nah ini nanti ada yang buat UFS atau UMC ya. Nah ini langkah selanjutnya. Nah ini ukur kristal. Ini kalau buat yang MTK ya, kalau ini buat MTK. Nah ini kemudian selanjutnya adalah yang disebut dengan ada control feedback, yaitu automatic frequency control. Ini yang ku cari Pak. Ya, nanti di sini ada cerita-ceritanya. Oke. Ya, selamat malam. Besok kita lanjut lagi mengenai ya teknik pengukuran, ya apa itu power. Masih banyak yang rekan-rekan ingat, tidak boleh merasa hebat sendiri. Masih banyak orang-orang lain di luar yang lebih paham dengan ini. Jadi stay cool ya. Tetap belajar, karena saya pun masih tetap sama-sama belajar di sini. Saya pengen sekali buka ini gitu kan, tapi ya khusus untuk alumni ya. Belum lagi masalah UFS ini. Masalah ini alhamdulillah ada rekan kita yang sudah ada kasusnya. Untuk kelas April atau kelas terserah nanti mau bulan puasa juga kemungkinan nanti sambil bahas iPhone. Aduh. Ya. Puasa Pak? Ya, iya, bahas iPhone. Rencana pokoknya kita pengen bahas iPhone, ya, bahas iPhone. Jadi iPhone itu sudah kalau dikatakan saya akan rubah, makanya nanti dirubah sedikit. Artinya begini, hand skillnya pakai modelnya iPhone, nanti ya. Hand skillnya buat ngangkat komponen, masang komponen, cetak CPU-nya itu adalah CPU iPhone. Angkatan. Nah itu nanti tolong siapkan bahan-bahan iPhone-nya. Sekalian yang pengukuran ya, nggak apa-apa. Ya, insya Allah kita bisa. Oke, karena sudah jam 11, Kang Koko besok istirahat ya. Nah, ini sengaja gitu. Terus Kang Koko kesannya gimana tadi? Yang tadi nyoldering kayak itu sudah hand skill gitu ya, harus berlatih. Terus nanti kalau mau jumper kayak gitu lebih baik kontak dulu ya. Nah gitu, nggak apa-apa, nanti kita bisa video call kan gitu ya. Ya itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika tadi banyak acara jadi sehingga ini mulur waktunya ya. Oke, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.